Pak Hanan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Agus. Yang terhormat Bapak-Bapak presenter tadi, penyaji Pak Adi Setiawan, Pak Saifuddin Syuaib, Pak Teguh Sambodo. Saya kira penjelasan tadi sudah cukup banyak ya, cukup. Tapi jadi saya tidak akan ini lebih banyak. Saya di Bappenas sudah sekitar 30 tahun dan terus-menerus di bidang energi gitu. Jadi kalau Bapak mau tanya dulu bagaimana energi itu dibangun di Indonesia, mulai gas, listrik, renewable dan sebagainya, mungkin saya punya banyak cerita. Ada beberapa saya tulis. Jadi termasuk bagaimana kita menyusun rencana-rencana dan kemudian bagaimana rencana itu ternyata tidak bisa di-deliver dan sebagainya, itu merupakan pengalaman yang saya ikut melalui, ikut terlibat. Jadi sekarang tentang titelnya infrastruktur energi buat IKN ini, beberapa komentar saya. Kalau dulu kita seperti tadi Pak Adi mungkin menyinggung ya, Pak Adi Setiawan menyinggung bahwa kalau kita merencanakan sebuah sistem energi delivery energi, ada beberapa faktor yang bisa diperhatikan. Salah satu yang paling penting adalah the available energi yang tersedia di sekitar situ. Jadi pemahaman tentang Kalimantan Timur itu penting sekali, bahwa Kalimantan Timur adalah provinsi yang sangat khas di Indonesia, bahkan termasuk di dunia ya, karena dia adalah provinsi penghasil atau penyedia energi bukan hanya saja Indonesia, mulai dari dulu minyak, kemudian batu bara, kemudian LNG yang pernah menjadi ekspor LNG terbesar di dunia, dan dia juga menyediakan energi buat India, buat Cina, buat Jepang dan sebagainya gitu ya. Jadi keberadaan dan fungsi dan industri energi termasuk infrastruktur energi yang di Kalimantan sudah lumayan mature, jauh lebih banyak. Gitu. Itu yang saya lihat dulu kok nampaknya agak sedikit kurang perhatikan. Jadi ketika kemudian jadi cerita tentang energi untuk IKN itu bukanlah kita akan merencanakan penyediaan energi buat IKN yang seperti misalnya kita harus pilih apa alternatif penyediaannya termasuk batu bara dan sebagainya yang tadi seperti Pak disampaikan, tapi ini adalah gagasan yang muncul dari atas begitu. Jadi datang tiba-tiba adalah fotovoltaik gitu. Dan bagi saya yang ya mungkin agak ekstrem, yang agak dengan juga, tapi kemudian saya bisa yakinkan teman-teman tuh bahwa kok ke situ ya, bahwa 100% renewable energy itu apa mungkin ya gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin secara saya kurang disukai gitu. Tapi saya bilang tuh bagi kita yang bekerja di energi analisis, itu pertanyaan yang sangat apa benar? Nggak mungkin lah 100% renewable energy sampai 2045 itu akan terjadi di sana gitu-gitu. Jadi kita bisa bikin analisisnya lebih baik dengan bikin energi balance yang lebih baik di sekitar situ dan sebagainya, serta peran-peran keenergian yang dipunyai oleh Kalimantan Timur begitu. Tapi oke lah, itu sudah jadi. Jadi misalnya pesan bahwa 100% renewable energy, terus kemudian pesan bahwa fotovoltaik ya. Fotovoltaik itu akan menjadi pemasok utama listrik
ya karena sempat listrik, kemudian listriknya bahkan digunakan untuk elektrolisis, ya, menghasilkan gas hidrogen gitu. Sekarang gas hidrogennya itu digunakan untuk membuat namanya CCGT, combined cycle gas turbine, ya. Terus kemudian sebagian gasnya juga digunakan buat masuk ke kendaraan gitu. Ini suatu sistem yang menurut saya ngeri kali ini sebetulnya kalau kita bisa terapkan. Bagus lah, ini ideal, tapi kita belum punya sejarah, ya, sejarah untuk sampai ke situ, sejarah dengan pengalaman yang kita bangun sendiri untuk menghasilkan 300 megawatt. Dari mana kita bisa menghasilkan 300 megawatt ketika hari ini kita mungkin menghasilkan paling banyak, ya, paling besar kapasitas di Indonesia paling 5 mega sekitar itu ya, Likupang dan sebagainya. Jadi ini ada transformasi yang sangat besar gitu, sangat besar yang akan dibawa oleh keberadaan sistem yang diusulkan. Dalam perjalanannya ternyata kita berdiskusi lagi dengan tim yang menitipkan VV yang hampir dominan bahwa nggak mungkin lah, itu tidak mungkin terjadi dalam tempo dekat gitu. Jadi yang paling realistis yang akan kita lakukan adalah tetap membangun hubungan dengan sistem Kalimantan. Ya. Sistem Kalimantan itu kalau sistem listrikan Kalimantan ya masih sistem yang belum terinterkoneksi seluruhnya, belum sempurna, belum baik. Dan IKN itu akan sangat berdekatan dengan namanya sistem Kalimantan Timur. Gitu. Kalimantan Timur itu adalah 100% fosil, ya. Jadi 100% fosil, tapi itulah kira-kira yang nanti akan tetap memasok di IKN, terutama dalam tahap-tahap awal pembangunan ini. Pak Adi tadi mengatakan bagus bahwa mungkin kita bisa perbaiki mulai dengan sistem Kalimantan Timur dengan menambahkan air, ya. Ada air di situ, air PLTA kecil tapi belum dibangun sama PLN. Terus kemudian bisa juga kita nambahkan lagi nanti panjang dari Kalimantan Utara gitu ya. Itu potensi air tadi seperti Pak Teguh sampaikan itu cukup besar gitu. Saya sudah sampai di sana itu, Kayan sampai di ujung-ujungnya, katanya mereka mau bikin powerhouse-nya di sini. Tapi itu masih cerita panjang itu kali ya. Baru mungkin itu akan menghasilkan listrik dan bisa dibawa masuk ke Kalimantan Timur. Mungkin kita bisa sambungkan juga dari Kalimantan Selatan dengan sistem Barito gitu. Sehingga tetap ada supply yang akan masuk ke IKN ketika IKN belum bisa mengembangkan sistem besarnya yang hebat itu gitu. Jadi dia harus diamankan melalui sistem Kalimantan ini. Sistem Kalimantan sendiri masih jauh dari namanya dominasi energi terbarukan gitu. Jadi artinya Pak, 100% renewable energy itu agak mungkin lama sekali nanti baru kita akan sampai ke sana. Lalu juga dengan mempertimbangkan bahwa Kalimantan Timur ini adalah distrik gas yang termasuk terbesar di dunia, gitu ya, itu kita mesti manfaatkan gitu. Dia punya Badak, LNG Badak, nanti mungkin dia terpaksa juga harus menjadi importir gas ya setelah kejayaan sebagai top dunia gitu, itu sudah jauh menurun. Namun ada potensi-potensi yang bisa digunakan di sekitar situ yang agak secara teknis sih tidak terlalu sulit untuk dikirimkan ke Kalimantan, ke ibu kota. Gitu. Kemudian lagi, kenapa 100% renewable energy itu tidak akan terpenuhi ya? Karena yang namanya BBM ya, BBM itu pasti masih akan dipakai dan tidak segera akan kita berubah ke listrik loh. Itu ya mungkin motor-motor bisa diganti ke listrik lebih cepat, tapi kalau untuk mobil ganti ke listrik
ya harganya nanti kecuali sudah sangat turun ya. Tapi dalam sebelum sampai ke situ, Balikpapan itu punya kilang minyak yang terbesar, ya akan terbesar di Indonesia gitu. Sekarang sih nomor 2. Itu dia bisa pasok BBM ke situ, termasuk LPG dan sebagainya. Jadi ingin saya ini luruskan pemahaman 100% renewable energy itu ya mungkin suatu yang akan kita capai nanti gitu. Nanti jauh. Nah, tadi tentang fotovoltaik yang begitu besar itu. Tadi Pak Agus bilang apa? Siapa yang mau PLN pasti mau bangun? Belum tentu. Memang PLN dia akan siap atau apa syarat yang diminta untuk PLN untuk dia mau bisa membangun sebegitu besar gitu. Ya boleh sih HDF masuk, siapa yang masuk, tapi tetap harus pada kriteria tadi apa harga energi yang relatif bersaing gitu ya, tidak terlalu mahal banget itu dibandingkan dengan yang sekarang dipraktekkan buat wilayah itu. PLN belum tentu mau, PLN itu susah banget. PLN itu dulu sudah mengembangkan renewable energy aja, wah lama banget itu dia mau. Dia sangat ekonomis, dia sangat berpikirnya begitu. Jadi bolehlah dia sedikit-sedikit mau menerima bahwa emisinya berkurang dan sebagainya itu oke. Tapi mereka sangat berhitung betul pada uang gitu. Uang itu. Ini juga penting. Lalu saya kira saya pendek-pendek ya. Kemudian ini akan dilakukan pentahapan ya. Pentahapannya yang pasti 2022, 2024 itu Renduk yang masih draft terlalu masih agak ngawang-ngawang itu ya itu jadi gitulah. Tapi yang pasti kalau sampai rencana detail itu belum jadi gitu. Bahkan itu Pak Bambang Susan aja mungkin masih bingung recruiting kali ya, belum semua ada insinyur lengkap masuk di situ untuk bikin nyiapkan sampai DED-nya gitu. Jadi ini untuk mewujudkannya ya hanya sekedar misalnya mengatakan bahwa fotovoltaik akan bisa menyumbangkan ya mulai dari nol dulu terus kemudian tumbuh menjadi berapa sampai 300 megawatt per tahun itu mesti betul-betul dirincikan gitu ya. Siapa sih yang akan bangunnya, bagaimana insentifnya dan sebagainya gitu. Jadi delivery untuk rencana yang detail ini perlu disiapkan betul di tahap awal ini. Bahwa kemudian ketika misalnya ini bisa diwujudkan, fotovoltaik bisa diwujudkan, kemudian dia sampai menghasilkan hidrogen, green hydrogen gitu ya dari voltaik itu kemudian bisa membangkitkan menciptakan permintaan yang sangat besar terhadap industri terhadap electricity dari VP dan sebagainya. Nanti kemudian akan dapat mengembangkan industrinya itu suatu yang indah lah, yang bagus gitu. Tapi semua itu berawal dari ini sistem penyediaan energi yang matang gitu, yang baik. Gitu. Karena bagaimanapun juga ketika kota itu nanti diisi, ya, dia pasti akan membutuhkan energi gitu. Dan ketika kebutuhan energi itu datang gitu, maka yang paling baik, yang paling siap yang akan masuk duluan. Gitu. Jadi tugas besar kita di awal-awal ini adalah menciptakan nyusun sistem supaya yang diusulkan tadi, misalnya fotovoltaik tadi itu masuk, itu bisa betul-betul masuk. Otherwise
maka yang akan masuk adalah dari sistem yang sekarang lumayan kuat gitu. Jadi artinya pengembangan sistem Kalimantan yang sudah dilakukan sejak zaman Rebelita 1, 2, 3 dulu. Saya kira demikian apa ini saya tanggapan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hanan. Mana nih analisnya tajam juga ini. Jadi memang apa ya, 100% ini apakah bisa terpenuhi atau tidak. Nah, mungkin kita optimis saja gitu ya. Kemudian ya PLN atau mau apa tidak, mungkin ya kita anggap mau lah gitu. Untuk mewujudkan PV yang sampai 300 megawatt per tahun ya. Ini memang kita perlu detailkan, makanya kita undang narasumber-narasumber ini untuk bisa memberikan tambahan pencerahan kepada birokrasi nanti yang akan menyusun gitu ya. Baik, terima kasih Pak Hanan. Mungkin ini kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta. Tadi saya kemukakan kembali, ada pertanyaan yang melalui chat itu. Yang pertama, bagaimana nanti kan di IKN itu akan banyak kebutuhan pendingin ya, mengenai AC gitu. Nah ini kan kebutuhan di siang hari akan banyak gitu, besar. Nah ini bagaimana, teknologi apa yang bisa dipakai gitu. Mungkin Pak Eko bisa menjawab. Kemudian tadi PLN ada, kalau PLN nanti ditunjuk sebagai penyedia listrik, apakah swasta tidak bisa? Nah mungkin bisa disampaikan nanti apakah peran-peran swasta tadi, mungkin pengalaman dari Pak Eko ini bisa sharing, swasta bisa berkontribusi terhadap apa? Memang di awal pembangunan ini PLN nanya, kalau saya nggak ditunjuk saya nggak akan mendetailkan perencanaan gitu. Nah mungkin itu bisa didiskusikan nih dengan Pak Eko mungkin ya. Atau mungkin pertanyaan Anda dari Pak Ketum atau teman-teman yang lain, silakan. Mungkin dari Pak Eko dulu, terus kemudian dari Pak Sueb, kemudian ada kebijakannya mungkin dari Pak Teguh ini, mungkin terkait PLN tadi. Silakan, kita ada waktu masih setengah jam lah. Oke, Pak Agus, ya, makasih banyak. Saya sebenarnya tidak banyak menguasai tentang cooling system, tetapi prinsipnya gini, bahwa ketika Kalimantan itu memang panas, dalam arti mataharinya terik, berarti di situ juga sebenarnya energinya besar dari matahari. Jadi harusnya itu matching antara entah coolingnya apa, saya tidak tahu mau pakai metode atau mau memakai alat apa yang selama membutuhkan listrik, tetapi pada saat yang sama itu matahari juga pada peak. Jadi harusnya tidak menjadi masalah. Tapi kalau ditanya teknologinya apa, saya tidak tahu. Tetapi energinya ada, ya, energinya ada gitu ya, energi dari matahari. Jadi itu bukan isu yang untuk energi, itu bukan isu, ya, ya. Terus PLN, tentunya PLN harus dilibatkan. Seperti tadi Pak Hanan bilang ya, semua track record perjalanan pembangunan pembangkit listrik apapun yang ada di Indonesia pasti melibatkan PLN, apalagi IKN. Saya tadi juga udah mengatakan bahwa saya udah buat ranking sebenarnya, itu PLTA yang harus disiapin terlebih dahulu. Kalau memang itu ada, ya itu ranking pertama, kan gitu kan. Pasti pilih cara yang paling mudah kan, bukan cara paling sulit, ya kan. PLTA ada, ya udah tarik aja, kan gitu. Tapi seberapa besar yang kita nggak tahu dan PLN belum tahu adalah sebenarnya load profile-nya seperti apa. Itu yang sebenarnya juga tidak mudah untuk dijawab, karena membuat asumsi load profile itu bukan pekerjaan mudah, karena itu masih kosong daerahnya.
Dan saya pernah membuat tesis tentang ini ya, bagaimana membuat load profile. Itu nggak mudah loh. Kita nggak ada contoh. Mau pakai contoh kota apa? Nah, dari situ baru keluar berapa asumsi peak load-nya. Dari peak load-nya itu lalu kemudian bisa dihitung pembangkitnya kapasitasnya berapa. Dan berhubungan dengan PLTS, PLTS hanya bertanggung jawab 30 atau 20% dari peak load-nya. Jadi tidak mungkin 100% energi terbarukan dari PLTS. PLTS hanya mulai dianggap bermasalah bila setelah mencapai range 20% dari peak load. Gitu. Makanya perlu ada baterai kan gitu. Nah, baterai ini juga cost-nya juga tinggi. Ini kan asumsi kita cost-nya nggak masalah. Kalau merancang dengan orang kaya sih nggak ada masalah, semua beres. Kalau merancang dengan orang yang pas-pasan, ini yang sulit sebenarnya gitu. Betul nggak? Karena uang. Jadi saya, jadi PLN juga pusing. Saya rasa ini pakai duitnya siapa ya? Kalau asumsinya ada duitnya nggak jadi masalah. Kita beli baterai aja, saya kan gitu, ya. Atau ya PLTG-nya juga disiapin dulu. Tetapi poinnya adalah bahwa renewable energy kalau emang 100%, betul kata Pak Hanan tadi, itu mungkin masih butuh waktu yang agak lama, 100% ya. Tetapi kalau udah existing saja, 30% on grid tanpa baterai itu hanya punya kemampuan 20% dari peak load. Tadi karena ada intermittency-nya itu. Ya, itu juga harus jadi perhatian. Tetapi kalau memang baterai kemudian didorong, ini saya udah hitung-hitung sedikit. Jadi saya punya beberapa contoh. Jadi kemarin saya memang sedang mencari data baterai-baterai ukuran kontainer-kontainer yang kapasitasnya bisa sampai ya range-nya berapa ini, sejuta watt hours ya, itu udah banyak diproduksi di berbagai negara. Saya hitung-hitung begini, kira-kira perbandingan luasnya dengan 70 meter persegi ya baterai ya, luas baterai itu dengan baterai yang sekarang ya, itu untuk bisa penuh baterainya itu membutuhkan PV sekitar 1.200 meter persegi ya. Nah, nanti baterai seperti apa ntar kalau boleh saya kasih lihatin gitu ya. Baterai kontainer besar, dan itu memang dibutuhkan. Jadi kalau tadi tahap awal saya rasa PLTA pasti akan masuk terlebih dahulu, karena tadi kalau mau pakai PLTU, makanya PLTU jangan ada di IKN, PLTU harus di luar. Jadi listriknya aja masuk ke IKN, toh itu sah-sah juga. Kalau ini setuju ya udah PLTA masuk, PLTU masuk. Lalu kemudian ini secara gradual PV masuk dengan baterai, ya, lalu kemudian mulai meninggalkan PLTU. Kan gitu strategi besar. Saya rasa PLN juga akan mengambil langkah seperti itu. Tapi kalau di depan langsung pakai baterai dengan itu, nggak ada ceritanya di negara manapun juga, tidak ada cerita seperti itu. Langsung PLT, langsung baterai itu tidak ada cerita sejarah yang sedemikian fantastis. Semua butuh proses. Nah, memang di awal itu masa-masa krusial sebenarnya. Demikian pendapat saya, Pak Agus. Terima kasih. Kalau Pak Agus, kalau pendinginnya merek apa dan sebagainya itu ya nanti aja lah, nanti siapa yang mau jualan masuk ke situ. Penting sekarang adalah bagaimana delivery energi itu yang sangat krusial gitu ya. Yang penting dihitung dengan detail, dengan lebih baik lagi. Terima kasih.